Baik, untuk video kali ini yaitu kita akan bahas terkait dengan pengetahuan tentang PPS dan pemilu. Ini masih kaitannya untuk persiapan tes wawancara PPS ya. Nomor 1, kapan tahapan penyelenggaraan pemilu dimulai? Jawabannya, sebagaimana dicantumkan dalam pasal 167 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, tahapan penyelenggaraan pemilu dimulai paling lambat 20 bulan sebelum hari pemungutan suara. Nomor 2, berapa jumlah tahapan pemilu menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu? Jawabannya yaitu 11 tahapan. Nomor 3, berapa jumlah surat suara yang dicetak untuk pemilu? Jawabannya, berdasarkan pasal 344 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, jumlah surat suara yang dicetak sama dengan jumlah pemilih tetap ditambah dengan 2% dari jumlah pemilih tetap sebagai cadangan yang ditetapkan dengan keputusan KPU. Nomor 4. Berapa jumlah pemilih pemilu untuk setiap TPS? Jawabannya, pasal 350 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu menyatakan pemilu untuk setiap TPS paling banyak 500 orang. Nomor 5. PPS wajib memperbaiki DPS berdasarkan masukan dan tanggapan paling lama. Jawabannya yaitu 14 hari sejak berakhirnya masukan dan tanggapan serta masukan dari Bawaslu Provinsi dan peserta pemilu tingkat daerah provinsi dalam proses rekapitulasi DPS di KPU Provinsi atau KIP Aceh dan masukan dari Bawaslu dan atau peserta pemilu dalam proses rekapitulasi DPS di KPU. Nomor 6. Berapa lama PPS mengumumkan daftar pemilih sementara hasil perbaikan atau DPS HP pada tempat yang mudah dijangkau untuk mendapat masukan dan tanggapan masyarakat dan atau peserta pemilu? Jawabannya yaitu 7 hari. Nomor 7. Perbaikan daftar pemilih tetap atau DPT dilakukan dengan cara, jawabannya yaitu mencoret pemilih yang tidak memenuhi syarat sebagai pemilih, melengkapi atau memperbaiki elemen daftar pemilih, dan menambah pemilih baru. Nomor 8. Apa saja tugas dan wewenang dari anggota PPS? Sebutkan di antaranya. Jawabannya yaitu wewenang anggota PPS salah satunya adalah menetapkan hasil perbaikan DPS untuk menjadi DPT. Sementara tugas dari PPS adalah melakukan rekapitulasi pengembalian surat pemberitahuan pemungutan suara yang diterima dari KPPS dan menyampaikannya kepada KPU kabupaten atau kota melalui PPK. Nomor 9. Dalam menyusun daftar pemilih sementara pemilu, apa basis yang digunakan oleh BPS? Jawabannya yaitu daftar pemilih sementara disusun oleh PPS berbasis domisili di wilayah rukun tetangga. Nomor 10. Berapa lama PPS menyusun daftar pemilih sementara pemilu? Jawabannya yaitu paling lambat 1 bulan sejak berakhirnya pemutakhiran daftar pemilih. Nomor 11. PPS wajib memperbaiki daftar pemilih sementara pemilu berdasarkan masukan dan tanggapan masyarakat
dan atau peserta pemilu paling lama? Jawabannya yaitu 14 hari sejak berakhirnya masukan dan tanggapan masyarakat dan peserta pemilu. Nomor 12. Kapan daftar pemilih tetap pemilu diumumkan oleh PPS? Jawabannya yaitu daftar pemilih tetap diumumkan oleh PPS sejak diterima dari KPU Kabupaten Kota sampai hari pemungutan suara. Nomor 13. Apakah PPS mengumumkan salinan sertifikasi hasil perhitungan suara? Jawabannya ya. Pasal 391 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 menyebutkan TPS wajib mengumumkan salinan sertifikat hasil perhitungan suara dan seluruh TPS di wilayah kerjanya dengan cara menempelkan salinan tersebut di tempat umum. Nomor 14. Berapa jumlah surat suara yang dicetak untuk pemilu? Jawabannya yaitu berdasarkan pasal 344 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, jumlah surat suara yang dicetak sama dengan jumlah pemilih tetap ditambah dengan 2% dari jumlah pemilih tetap sebagai cadangan yang ditetapkan dengan keputusan Komisi Pemilihan Umum atau KPU. Nomor 15. Berapa jumlah pemilih pemilu untuk setiap TPS? Jawabannya yaitu Pasal 350 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu menyatakan pemilu untuk setiap TPS paling banyak 500 orang. Nomor 16. Berapa jumlah maksimal peserta kampanye pertemuan terbatas pada pelaksanaan kampanye tingkat kabupaten kota? Jawabannya yaitu pertemuan yang diikuti paling banyak oleh 1.000 orang. Nomor 17. Bagaimana rumus penentuan jumlah anggota KPU Kabupaten Kota dan Bawaslu Kabupaten Kota? Jawabannya jumlah penduduk ditambah hasil kali antara luas wilayah dan jumlah daerah kecamatan. Nomor 18. Peserta pemilu pelaksanaan kampanye dan tim kampanye yang menerima sumbangan dari pihak asing maka harus, jawabannya yaitu melaporkannya pada KPU dan menyerahkan sumbangan tersebut kepada kas negara paling lambat 14 hari setelah masa kampanye pemilu berakhir. Nomor 19. Pemilu diselenggarakan dengan 11 tahapan-tahapan penyelenggaraan pemilu. Dimaksud sudah harus dimulai paling lambat. Jawabannya yaitu 20 bulan sebelum hari pemungutan suara. Nomor 20. Masyarakat pengawas pemilu dan atau peserta pemilu dapat menyampaikan masukan dan tanggapan terhadap daftar pemilih sementara atau DPS selama, jawabannya yaitu paling lama 21 hari sejak DPS diumumkan oleh PPS. Nah, mungkin itu untuk video saya kali ini. Terima kasih. Ini hanya sebagai bahan belajar bersama dan juga kisi-kisi untuk persiapan tes wawancara PPS. Dan bila mana memang ada kekeliruan dan harus dikoreksi, boleh teman-teman koreksi di kolom komentar. Dan bila mana memang ada hal-hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Ini hanya sebagai bahan untuk belajar bersama dan juga semoga teman-teman yang nanti tes wawancara bisa lolos dan bisa menjadi PPS di desa atau kelurahan teman-teman masing-masing. Itu saja akhir kata, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.